Syarhul Usul Thariqah Sadah Ali Abi Alawi. Ila angal Galal Imam Al-Hasanul Basri Al-Faslus Salis bima warada min kalamis salaf wal khalaf fi fadlil ilm wa ahlihi. Kemarin kita masuk ke pasal yang ketiga, menerangkan tentang apa saja daripada kalam pembicaraan, kalam-kalam hikmah daripada salaf, ulama-ulama kita terdahulu dan ulama-ulama kita yang mutaakhir di dalam keutamaan ilmu dan keutamaan daripada ahli ilmu. Qala Imam Hasanul Basri rahmatullah alaihi fi qoulihi ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi, Al-Imam Hasan Al-Basri menafsirkan ayat Allah di dalam surah Al-Baqarah, yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, yaitu yang kita kenal dengan doa safu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Hasan Al-Basri, ya. Al-Imam Hasanul Basri menafsirkan ayat ini, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina datangkan kepada kami, fid dunya di dunia ini ya Allah, hasanah akan kebaikan, wa fil akhirati dan di akhirat ya Allah hasanah akan kebaikan juga. Innal hasanah fid dunya, adapun kebaikan yang di dunia kita pinta kepada Allah, hiyal ilmu wal ibadah, dia adalah ilmu dan ibadah. Di saat kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kehasanah daripada yang kita pinta kepada Allah, kebaikan di dunia, dia adalah ilmu, kemudian diamalkan untuk beribadah. Wa fil akhirah, dan akhirat akan kebaikan yang kita pinta kepada Allah, dia adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rahimahullah, law kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsan min suratis syams wal qamar wan nujum was sama. Dan juga tentang keutamaan daripada ilmu, seandainya Allah ya menggambarkan bagaimana ilmu itu bentuknya, atau daripada majlis-majlis yang mana diajarkan di sana ilmu agama, seandainya ilmu itu digambarkan sama Allah bentuknya bagaimana, maka sesungguhnya ilmu itu lebih bagus pemandangannya daripada matahari, dan lebih bagus daripada malam bulan purnama, dan juga lebih bagus daripada bintang-bintang dan langit. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan pula daripada Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW, semoga Allah meridhoi keduanya, Huyira Sulaiman alaihi salatu wassalam bainal ilmi wal mal wal muluk, fahtaral ilim fa'atahullahul mal wal muluk. Diberikan ya pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Sulaiman alaihissalam antara ilmu dan harta dan kedudukan atau kerajaan, maka fahtaral ilim, maka Nabi Allah Sulaiman memilih daripada ilmu dibanding daripada harta dan kerajaan. Maka Nabi Allah Sulaiman memilih daripada ilmu, sehingga tatkala Nabi Allah memilih daripada ilmu, fa'atahallahul mal wal muluk, maka Allah memberikan kepada Nabi Allah Sulaiman akan harta dan kerajaan. Ya. Nabi Allah Sulaiman ini satu zaman dengan Ratu Balqis. Ya, istana Ratu Balqis itu yang mana di saat ceritanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, di saat Ratu Balqis masuk ke istananya Nabi Allah Sulaiman, ya, sehingga Ratu Balqis ini menyingsingkan bajunya, ternyata Ratu Balqis itu dia kira air, dikiranya itu banyu, ternyata kolam yang di bawahnya di atasnya kaca, di bawahnya banyu,
ya, berisi kolam. Jadi lantainya itu kayak akuarium. Sudah ada di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ya. Saking kayanya Nabi Allah Sulaiman, ya, Nabi Allah Sulaiman pernah meminta kepada Allah untuk menjamu seluruh daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Allah Sulaiman saking mempunyai kerajaan harta yang banyak, dikira ini makhluknya Allah ini bakal cukup Nabi Allah Sulaiman apa bisa menjamu dalam satu hari. Ternyata yang disiapkan oleh semua daripada apa pasukan Nabi Allah Sulaiman itu menyiapkan dari untuk menjamu makhluknya Allah, kata salah itu cuma satu ya, binatang nun, namanya ikan nun, itu menghantam itu habis. Jadi kalau kau menjamu itu, dan sampai wihini itu masih ada ya, bangunan-bangunan daripada istana Ratu Balkis itu masih ada di San'a, di Yaman, Yaman utara, Yaman utara ya, Shimal ya, Shimal di daerah dingin itu ada, masih ada tiang-tiang bekas istana Ratu Balkis itu di zaman Nabi Sulaiman. Itu masih ada. Karena waktu lu mau berhaji dari Yaman pakai bis itu melewati itu daerah itu. Daerah Ma'rib kalau nggak salah, daerah yang paling berbahaya itu di daerah Yaman. Kemudian wa qala Sayyiduna Isa alaihissalam, dan berkata pula Nabi Allah Isa alaihissalam, man ta'allama wa amila wa 'allama fadzaka yud'a ajiman fi malakutis samawat. Nabi Allah Isa ya, telah berkata, barang siapa yang belajar atau menghadiri daripada majelis-majelis ilmu agama, kemudian dia amalkan apa yang dia dengar, kemudian dia sampaikan, dia ajarkan kepada orang yang tidak hadir atau tidak mengerti, maka dia saat itu yud'a aziman, maka namanya dipanggil di kerajaan di malakutis samawat, namanya dipanggil, disebut-sebut di kerajaan langit dengan nama yang sangat mulia dan agung. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu ya, sesungguhnya radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al alimu wal muta'allim syarikani fil khair ya, sesungguhnya orang alim yang paham akan ilmu agama, wal muta'allim yang menghadiri daripada majlis-majlis ilmu agama, belajar akan ilmu agama, syarikani fil khair, dia itu termasuk daripada orang yang bersekutu di dalam kebaikan. Wasairun nas hammajun la khaira fiha, sesungguhnya orang yang tidak peduli dengan majlis ta'lim kepada orang alim ya, dan kepada orang yang belajar, tidak pernah meluangkan waktunya selain daripada zikrullah, maka mereka itu adalah wasairun nas, selain daripada itu hammaj, mereka orang yang liar ya, la khaira fihim, maka tidak ada kebaikan baginya ya. Karena ada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan ada hadis ad-dunya mal'un wa ma fiha illa disebutkan dalam hadis itu, dunia itu terlaknat kecuali ya, di dunia itu terlaknat dan orang yang berada di dalamnya juga terlaknat, kecuali tiga: zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mau belajar, dan orang yang mau mengajar. Maksudnya apa? Masih di hatinya ya zikrullah, orang yang ingat kepada Allah, dan juga orang yang mau hadir di majelis ilmu, dan orang yang mengajarkan ilmu agama, kecuali itu disebutkan dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW ya. Kemudian wa qala Abu Muslim Al-Khalwani rahimahullah, masalul ulama bil arma ya, masalul ulama bil ardi masalun nujum bis sama, sesungguhnya perumpamaan daripada para ulama itu seperti daripada bintang yang ada di atas langit ya. Perumpamaan ulama yang berada, orang-orang alim yang berada di muka bumi ini ya, seperti daripada kita melihat di atas langit para bintang-bintang yang gemerlapan. Dan juga idza badat linnas ihtadaw biha ya,
Jikalau orang yang alim tadi dia mengajarkan kepada ilmunya, maka manusia akan mendapatkan petunjuk daripada para ulama. Ya. Begitu juga jikalau Allah ya menutupkan, tidak memperlihatkan bintang-bintang yang ada di atas langit, maka kita semua tidak tahu arah kemana arahnya kita. Dengan ilmu falak kita kau mulah tanggal, dengan perbintanganlah kita tidak tersesat di lautan ya di saat melakukan perjalanan ya. Karena kalau seandainya bintang itu tidak diperlihatkan oleh Allah, kita kada tahu arah kita kemana di dalam ilmu falak ya, ilmu falak ya. Begitu juga para ulama ya, dengan adanya ulama kita bisa terang. Wa qala Abu Aswad Ad-Du'ali ya, Ad-Du'ali ya, Abu Aswad Ad-Du'ali, beliau adalah sahabat ya, sahabat Nabi. Ini orang yang pertama kali ya belajar ilmu nahu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Abu Aswad Ad-Du'ali ya. Sini disebutkan Abu Aswad Al-Ghala bin Umar Ad-Dauli Al-Kinani, Tufiya tahun 609 Hijriah, 69 Hijriah. Ilmu nahwu ya, wadhi'u ilmu nahwi awal min naghatil mushaf walian imarat. Jadi beliau ini orang yang pertama kali belajar ilmu nahwu kepada Sayyidina Ali ya, Abu Aswad Ad-Du'ali ya. Kemudian beliau mengatakan, Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan bahwasanya laisa syai'un azza minal ilim al-muluk ya, tidak ada sesuatu ya yang lebih mulia daripada ilmu. Ketahuilah al-muluk hukamun 'alan nas. Kalaunya seorang raja dia bisa menghakimi atas manusia. Wal ulama, sedangkan para ulama dia hukamun 'alal muluk, dia akan menghakimi daripada para raja-raja ya. Wa qala Sufyan ibnu Uyainah ya, Sufyan ibnu Uyainah, beliau adalah ahli tafsir, Syekhul Islam, dan beliau hidup di tahun 107 Hijriah sampai 198 Hijriah. Beliau mengatakan ya, wa qala Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, lam yu'ta ahadun fid dunya, tidak ada sesuatu ya yang seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia baginya itu di dunia daripada selain daripada kenabian. Tidak ada yang Allah berikan di dunia ini kepada seorang hamba yang lebih mulia kecuali derajat kenabian ya, tidak ada. Kenabianlah yang Allah berikan kepada hambanya, itu adalah yang paling mulia. Kemudian wa ba'dun nubuwah, dan setelah daripada kenabian yang Allah berikan yang paling mulia, dia adalah ilmu dan ingin memahami daripada majlis-majlis ilmu. Amman hadza qala anil fuqaha kulluhum, semua mereka yang alim ya. Orang itu kalau sudah dirinya diberikan pengetahuan yang luas tentang ilmu agama, maka dia mendapatkan pemberian dari Allah, yaitu setelah nubuah ulama, tapi ulama yang amila bi ilmihi, dia yang mengamalkan dengan ilmunya. Hati-hati, ulama ada juga yang muazzab qabla ubadil wasat. Ada juga para ulama yang diazab sama Allah, disiksa sebelum Allah Ta'ala menyiksa para penyembah berhala. Hati-hati, ada juga. Di antaranya ulama yang menjadikan akhirat ini sarana untuk memperoleh daripada dunia ya, dia menjual agamanya. Wa qala asy-Syafi'i, dan berkata pula Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i ini adalah dia keturunan daripada Sayyidina Ali ya. Imam Syafi'i, beliau Sayyidina Ali ya, setelah sewaktu kawin dengan Sayyidah Fatimahuz Zahra, beliau tidak pernah kawin. Setelah meninggal Sayyidah Fatimahuz Zahra, Sayyidina Ali kawin, kemudian punya anak Muhammad Hanafiyah, dan punya keturunan Al-Imam Syafi'i ya. Jadi masih keturunan daripada kaum Quraisy ya. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini murid daripada Imam Malik. Imam Malik punya guru Al-Imam Ja'far Shadiq ya.
Imam Ja'far Shadiq punya guru Muhammadil Bagir. Muhammadil Bagir punya guru Sayyidina Ali Zainal Abidin, abahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin punya guru siapa? Sayyidina Hasan wa Husain. Kemudian punya guru lagi Abuhu Sayyidina Ali, wajadduhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sampai ke Jibril sampai ke Allah Ta'ala. Jadi tetap ya, tetap Al-Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i punya guru juga Sayyidah Nafisah namanya. Gurunya ada seorang perempuan, Sayyidah Nafisah, seorang syarifah waktu beliau berada di Mesir. Sayyidah Nafisah ini beliau seorang waliyah, orang yang sangat luar biasa. Ya, Al-Imam Syafi'i sampai beliau berwasiat kepada keluarga dan murid-muridnya, ya, agar jikalau dia meninggal nanti, saking hebatnya adabnya Imam Syafi'i kepada gurunya, kalau dia meninggal nanti, Imam Syafi'i meminta wasiatnya untuk apa? Untuk mayatnya setelah dimandikan dibawa ke rumah gurunya, ke rumahnya Sayyidah Nafisah. Kenapa? Untuk disolatkan. Ini nggak tahulah perempuan lah. Dikatakan Sayyidah Nafisah ini, ya, beliau di Mesir. Sayyidah Nafisah ini seorang perempuan waliyah, abidah, orang yang ahli ibadah. Ya, beliau ini Sayyidah Nafisah ini menggali lubang di lubang kuburnya di dalam rumahnya. Jadi di dalam rumahnya itu diulah lubang yang mana lubang kubur. Setiap hari Sayyidah Nafisah di dalam kubur itu menghatamkan Quran di tempat yang mana ini mau dikuburkan Sayyidah Nafisah. Ya, diriwayatkan 6.660 kali hatam Sayyidah Nafisah menghatamkan daripada Al-Quran di dalam lubangnya yang ingin dikuburkan tadi. Gurunya Imam Syafi'i, seorang syarifah. Imam Syafi'i berwasiat, jikalau dia meninggal nanti, supaya mayatnya ini dibawa ke rumah gurunya, jangan sampai gurunya yang datang takziah kepada dia. Ini adabnya Imam Syafi'i, luar biasa. Adabnya Imam Syafi'i. Ya. Makanya orang-orang Syiah itu, orang yang Syiah kenapa? Mereka mengambil kepada Imam Ja'far. Ya kan, Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, ya, Ahlul Bait, keluarganya Nabi. Ya kan, kemudian punya guru Imam Syafi'i. Kenapa punya guru Imam Malik? Imam Malik punya guru Imam Ja'far Shadiq. Ya kan? Imam Ja'far. Imam Ja'far ini kenapa orang Syiah langsung mengambil ke Imam Ja'far? Ya. Kenapa? Dia katakan kita ini keluarga Nabi, buat apa mengambil kepada Imam Syafi'i lagi? Nah, di saat itu karena kita lebih ikhtiyatan, mengambilnya lebih hati-hati, kita kadang mau mengambil ke Imam Ja'far langsung karena terjadi fitnah waktu itu sangat besar di Basrah di Irak. Sehingga kita mengambil kepada Al-Imam Syafi'i yang jelas sanadnya, karena di zaman itu fitnah besar, banyak kitab-kitab yang dibuang dan diubah, dibikin fitnah, sehingga mereka mengambil ke Imam Ja'far. Kita langsung Imam Syafi'i, Imam Malik, jelas sanadnya. Ya. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan daripada ya dunia, maka hendaknya dia dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendakkan akhirat, maka dia harus dengan ilmu. Fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma. Karena keduanya itu, dunia dan akhirat, butuh kepada ilmu. Wa qala nafa'allahu bihi. Dan juga dikatakan, man la yuhibbul ilm la khaira fiha. Barang siapa yang tidak cinta kepada ilmu, tidak cinta kepada majelis ilmu, tidak cinta kepada ulama, maka tidak ada kebaikan atas orang tersebut. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun, ya. Tidak ada menjadikan di antara kamu dan antaranya itu ma'rifat kepada Allah, wala sadaqah. Fa innal ilma hayatul qulub wa misbahul basair. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya ilmu, majelis-majelis ilmu itu kita hadirkan, dia akan menghidupkan hati-hati kita yang mati, hati kita yang keras. Kemudian, dan ilmu jualah penerang daripada pandangan, daripada mata hati kita. Ya, ilmu. Karena apa? Hati ini bisa mati. Ya, hati itu bisa mati. Ya, hati itu bisa mati. Wa qala fatfun al-mausiliyu, ya. Fathun au mausiliyu, ya. Siapa beliau? Beliau Az-Zahid Al-Wali Al-Abid Abu Nasr Abu Nasr Fatah
bin Sa'id al-Musayyib hidup di tahun 220 Hijriah. Orang zuhud ya, ulama sufi. Beliau mengatakan apa? Qala Fathun al-Mausili ya rahimahullah. Alaysa kata beliau, apakah bukankah alaysal marad idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamun. Bukankah seseorang yang sakit, kita ini kan semuanya sakit nih, hati kita ada yang kotor macam-macam, gibah orang karena kotor, sakit kita. Kemudian apa? Apakah bukankah orang yang sakit itu kalau kita tidak kasih makan, kemudian kita kada bari minum, kurang nih garing di rumah, kada kita bari makan nih, kada kita minumi, kada kita obati, maka orang garing tadi akan meninggal. Bukankah seperti itu kata beliau? Qalu na'am. Muridnya mengatakan, bala, tentu jelas kalau orang yang sakit kada kita makan nih, kada kita minumi, kada kita obati, bakal mati. Orang yang sehat saja kada dimakani diminumi mati, apalagi orang sakit. Kadzalika galab, begitu juga hati. Idza munial hikmah, jikalau dicegah daripada hikmah, kalam-kalam hikmah, kemudian untuk menghadiri majlis wasyarab ya, kemudian dicegah daripada kalam-kalam hikmah, dan juga wal ilim ya, dan ilmu ya, tidak pernah mendengarkan satu kalimat daripada hadis atau Quran ya, yang mana tentang masalah agama. Salah 3 hari aja, sehari jangan pernah didengarkan kepada orang tersebut ya, hati kita itu juga akan mati. Makanya kalau sudah mati itu akan disifati dengan sifat taba Allah, dikunci hati. Taba Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim giswah. Giswah itu hati yang kotor, yang pekat, yang kotor, yang hati sudah mati ya, hati yang sudah mati. Jangan sampai naudzubillah ya. Wa qala al-Imam Ghazali wa laqad sadaqallahu rahimahullah fa inna ghazal qulub al-ilm wal hikmah. Ketahuilah sesungguhnya apa? Makanan ya, makanan Ghazal ini ghazal qalbi, artinya apa? Kebutuhan. Kita makanan itu kan makan kita dalam sehari, kita makan minum itu adalah kewajiban. Begitu juga hati kata beliau, untuk untuk memberikan haknya hati kita apa? Dia adalah ilmu dan hikmah. Kalau ya wabihima ya, dengan hikmah dan ilmu tadi hati kita bisa hidup ya. Karena apa? Hati kalau sudah sakit ruhaniyahnya akan bergejolak ya, sehingga jasadnya tidak akan pernah tenang, gelisah, gundah, ini itu macam itu diantaranya ya. Makanya hendak kita kasih makanan ya, kalau ada handphone kita buka, kita dengarkan ceramah, kita kasih santapan. Jangan jasad kita aja kita kasih makan, tiap hari makan 3 kali sehari ya, tapi hati kita ada pernah kita kasih haknya, sehingga dia akan menuntut ruhaniyah kita tadi lawan jasadnya ya, dituntut. Kalau sudah lalu hidupnya karena mau tenang, karena apa? Hak di dalam, maka tidak pernah. Jadi orang tersebut tidak pernah merasa hidupnya gelisah, tidak pernah merasa cukup apa itu diantaranya ya, gelisah ya. Pokoknya ada ketenangan lah. Kemudian kama anna ghazal jasad atau begitu juga seperti jasad kita ini butuh kepada makan, hati kita berikan hak-haknya dia. Jangan kita tidak pernah memberikan haknya daripada hati kita ya. Apa dikatakan dalam sebuah hadis, jika sudah mati, sudah rusak hati itu, maka semuanya akan rusak jasadnya. Jikalau hatinya bagus, maka akan bagus. Wa man faqadal ilm fa qalbuhu maridun mautuhu lajibun. Kalau sudah dicegah akan ilmu dan hikmah, maka hatinya itu akan mati pasti. Walakinnahu la yash'ur bi, dan orang itu tidak akan merasakan dengan hal tersebut. Idhubbud dunya wa syughlu biha afdal ihsasu, sehingga dia sibuk dengan dunia, siang malam tidak pernah perhatian kepada pendekatan diri kepada Allah, tidak pernah ada giroh kepada orang yang membutuhkan, tidak ada punya giroh kepada majelis ilmu ya, tidak misalkan menyumbang merasa kehilangan ya. Kebanyakan orang kita ini mempersiapkan masa depan, mempersiapkan kayaknya hidup aku Tuhan masa depannya gini, tapi masa depan yang abadi kita ada pernah mempersiapkan. Itu lebih utama. Masa depan kita adalah akhirat yang sebenarnya ya. Masa depan kita adalah akhirat. Persiapkan masa depan kita menuju akhirat. Kemudian ya, walakinnahu la yashkuru bihi, orang tersebut ya idza hubbu dunya wa syughulu biha afdalu ihsasu,
Fa na'udzubillah ya min yaumil kasbil kita fa innan nas niyam idza matu intabahu inta. Sesungguhnya apa? Ya. Kita berlindung kepada Allah di saat yang mana Allah perlihatkan daripada dibukakan semua apa yang ditutup oleh Allah, maksudnya yaumil mahsyar. Saat Allah, kita berlindung kepada Allah daripada siksa kubur. Kita berlindung kepada Allah di saat kita di hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan baginda Rasulullah SAW. Ketahuilah fa innan nasnya, sesungguhnya kita ini sedang tidur. Sesungguhnya kita ini sedang tidur saat ini. Idza matu, di saat kita meninggal nanti intabahu, di situ kita akan bangun. Hakikatnya kita sekarang ini sedang tidur, ya, sedang tidur. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kubur itu baru kita hidup. Tahu gitu. Di saat kita berada di alam yang mana, dari alam rahim ibu kita. Apakah kita tahu? Di saat kita berada di alam rahim, kita tahu. Di saat kita berada di alam roh, kita juga akan tahu. Tapi setelah kita ke dunia, kita merasa, oh ini kehidupan. Tapi setelah kita mati nanti ada kehidupan lagi. Itu sebenarnya, ya. Ya. Kenapa? Kadang ada juga orang yang orang yang meninggal, misalkan orang yang sakarat sehingga Rasulullah itu kan bertanya kepada Ijrail kalau nggak salah, apakah sakitnya dicabut nyawa itu seperti ini? Kemudian ya Rasulullah, sesungguhnya apa? Engkau ini diringankan sama Allah. Ya, diringankan sama Allah sehingga diringankan sama Allah sehingga di sini yang mana kata Rasulullah sakitnya lebih sakit daripada 70 daripada tusukan pedang, dan juga apakah sakitnya umatku dicabutnya dikatakan bahkan lebih, ya, dikatakan Rasulullah, sehingga Rasulullah bagaimana Rasulullah itu beliau itu memperhatikan kepada umat sehingga Rasulullah masih sempat di saat sakarat itu mengatakan, meminta kepada Allah pada supaya apa, sakitnya nyawa umatku timpakan kepada ini. Rasulullah memikirkan tentang umatnya, tapi kita tidak pernah memikirkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah rindu kepada kita, kita kada pernah rindu lawan Rasulullah. Hendaknya kita, ayo kerinduan kita lawan anak bagaimana? Kita arahkan kerinduan kita tadi, coba Bang kalau kita arahkan kepada Rasulullah kerinduan kita. Ya kan? Kita bila sudah rindu siang malam mikir tumbang membalik jalan. Coba Bang kalau seandainya kita rindu lawan seseorang, kerinduan itu kita berikan lawan Rasulullah kan? Bagaimana kita mau mimpi Rasulullah sedangkan kerinduan kita lawan anak, lawan bini, lawan pacar misalkan siang malam mikiran. Coba kerinduan itu kita berikan kepada Rasulullah, misalnya kita akan bisa bermimpi Rasulullah. Nah, jadi wallahu alam. Artinya di sini kita ulun membacakan, menerjemahkan kurang lebihnya ya. Kalau salah kita mujakarah lah, kita mujakarah di sini. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kalau serba halangan ada tamu Al Habib Jilani Syabiri, ponakan Al Habib Salim itu kan datang. Rencana ada tamu dari Abdurrahman, tapi ya masih ada malam mungkin, mudahan malam ini akan datang karena acara rapatnya di Soko dengan menjadi menjadwalkan sesi menyebut nikah di Madrid nanti malam Jumat kalau insyaallah ya. Jalan Asyadiri yang ada yang amanat Ustaz Habib Salim merasakan insyaallah nanti udah masih di kita baca fikih sedikit. Terserah kalau mengadakan langsung kalau sudah pasti mengadakan acara, terserah ini Ratan Hal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu fi kitabihi Safinatun Najah fi kitabihi Nailur Raja bi syarhi Safinatun Najah. Faslun kitabus sholat, pasal yang menerangkan tentang daripada sholat. Kemarin sampai kepada bacaan daripada tasdid ya.
sampai bacaan kepada paling sedikitnya daripada bacaan sholawat. Ya, di saat kita tasyahud akhir hendaknya kita membaca sholawat paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Kemudian dan juga hendaknya sempurnanya, lebih sempurnanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga menambah ali di tasyahud awal wala taltafit man bi goli haja bil abah guru membaca kitabnya di tahun 2000 Tajbirun Nas daripada pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan juga paling sedikitnya salam assalamualaikum, ya, dan paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullahnya baru ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahnya lagi ke kiri. Jadi assalamualaikum tetap wajah kita menghadap ke tempat sujud, ya, menghadap ke tempat sujud, kemudian di saat warahmatullah baru kita menoleh ke kanan. Assalamualaikum, kemudian warahmatullah baru ke kiri. Kemudian kita masuk ke pasal yang menerangkan faslun awqatus shalah khamsatun. Pasal yang menerangkan waktu-waktu sholat itu ada 5. Ya. Kapan? Wa awal waktu zuhur. Masuknya daripada waktu zuhur ialah zawalus syams wa akhiruhu. Masuknya waktu zuhur kapan? Di saat matahari matahari itu pas di atas. Misalnya kita hendak tongkat di tanah lapang, maka tidak ada bayangan tongkat tadi. Pas. Dengan tergelincirnya ada bayangan sedikit, maka masuk waktu zuhur. Ya, masuk waktu zuhur. Di saat matahari berada di atas, saat matahari kita ambil tongkat, ya, ada matahari pas di atas terda bayangan, ya, itu waktu yang diharamkan sembahyang, kecuali tergelincir daripada matahari. Terus ada bayangan maka itu boleh, kecuali Jumat tak apa-apa. Inilah hari Jumat, kalau matahari di atas pas tepat itu tak apa-apa. Tapi kalau hari-hari biasa diharamkan. Ya, ada beberapa sholat yang diharamkan, ya, itu juga. Kemudian, ya, sampai akhir, dan juga sampai wazawal dan juga zawalus syams, tergelincir matahari wa akhiruhu, ya. Dan kapan habisnya? Masyiru zilli syai'in mislahu, yang mana seandainya kita taruh tongkat, ya, kita taruh tongkat, bayangan tadi sama ukurannya dengan panjangnya tongkat tadi, maka habis waktunya. Jadi ya, habis waktu. Tapi orang kita di sini biasanya ihtiyatan lebih menjaga, mungkin 2 menit diundur baru azan, gitu, ya kan. Kemudian masuk waktu asar. Kalau sudah melakukan masuk waktu asar, ya, dia melakukan sembahyang asar itu haram sembahyang sampai maghrib, kecuali qadha, ya, atau sebab-sebab mutagaddim. Apa? Sembahyang jenazah itu sebab. Dengan adanya jenazah kita lalu sembahyang mayat, lah, itu kada apa. Adapun sembahyang sunnah itu kada boleh, lah, sembahyang apa saja, lah. Lain qadha sembahyang boleh setelah asar. Setelah, tapi waktu haramnya itu kapan? Setelah dia melakukan sholat asar sampai masuk waktu maghrib, ya. Kemudian dan juga ghairi zillil istiwa. Kemudian wa awalul waktu asar, ya, shara zillu kulli syai'in mislah, ya, wa zada galil, lebih dari bayangan tadi lebih sedikit. Wa akhiru, ya, indah habis waktu asar tenggelamnya daripada matahari, ya. Kemudian wa awwalu waqtil maghrib, kapan waktu maghrib itu masuk? Ghurubus syams, tenggelamnya matahari, ya. Ya, tenggelam matahari masuk. Kadang-kadang kita azan, ya kan. Azan itu apa? Azan itu kan diakhirkan sedikit, dan setelah tenggelam matahari itu keluar, ya, bayangan warna merah, ya. Ya kan, setelah tenggelam matahari kan kuning, maka merah lah, habang. Setelah cahaya habang tadi hilang, maka masuk waktu isya, habis waktu maghrib. Tapi, ya, kalau di sini, kalau kita lihat dari hukum, kita mengikuti di sini. Kalau kita lihat, kalau kita ukur dengan waktu itu, waktu maghrib itu paling 15 menit. Dengan kadar kita berwudu, sembahyang maghrib 3 rakaat, dengan sembahyang sunnah 4 rakaat itu sudah habis, ya.
Ya. Tapi di sini ini pendapatnya Imam Syafi'i waktu di Baghdad di Irak. Ya, ada 14 yang kita ikuti pendapatnya Imam Syafi'i, ya pendapat Golgadi waktu Imam Syafi'i berada di Baghdad ini, ya sehingga Imam Syafi'i yang mana ijtihadnya dia berpendapat sehingga kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang waktu berada di Baghdad. Ya ada dua pendapat. Imam Syafi'i dulu berpendapat tapi diambil lagi pendapat beliau yang baru, tetap kita mengambil tetap pendapatnya yang di sini, yaitu dengan menghampirkan 1 jam waktunya. Jadi kalau ada ulama mungkin sembahyang maghrib belum masuk waktu isya, jangan diprotes, biar aja berarti habis orang lah, bisa aja lah, kita harus tahu kadang-kadang. Dan juga ya wa akhiruhu dan akhirnya maghrib, kemudian wa awalul waktu isya. Nah, waktu isya kapan masuknya? Ya guru syafaqul ahmar, saat syafaqul ahmar itu kereda. Kalau kita kan sudah hadap lalu nih, kalau sudah hadap lalu baru masuk isya kan. Ini kan dengan hilang syafaqul ahmar tadi, gelap sudah, maka masuk waktu isya. Kemudian ya akhirnya kapan? Tuluul fajar shadiq, ya terbitnya daripada fajar shadiq itu yang sudah subuh itu kan ada rancak kayak bayangan kuning. Nah itu sudah masuk waktu subuh, ya. Wa awal waktu subuh, dan kapan waktu subuh itu masuk? Tuluul fajar shadiq, dan subuh itu masuk dengan terbitnya daripada bayangan kuning kan. Fajar shadiq itu kan ada subuh-subuh biasanya masuk waktu. Dan habisnya kapan? Habisnya waktu subuh dengan terbitnya matahari lah. Masih ada bukan matahari yang terbit, maka lain kan tarang-tarang sedikit apa asal jangan keluar cahaya dikit, habis itu waktu subuh. Tapi jangan juga kalau subuhnya subuhnya tertinggal, bangun mandi tetap aja sedang subuh. Mun supan kalau subuh kunut yang penting gawe ya Allah. Nah kita sembahyang hari Jumat ke masjid, sembahyang tahiyatul masjid subuh orang gawe baik nggawe subuh di masjid nang kodok. Artinya, dan ulun pernah melakukan itu. Kenapa? Karena terbangun subuh kesiangan ulun mandi banyak. Ada sembahyang tahiyatul masjid, ada sembahyang kodok dulu subuh tadi kesem kunut cekang orang. Kenapa? Jelas sembahyang karena tinggal terkodok pahalanya lebih gana. Pahala sunnah kan paling kayak intalo onta, pahala wajib kayak Jabal Uhud, ya jelas mengambil. Artinya kita banyak kadang-kadang mau sembahyang sunnah baik kodo aja harus sebuah kunut berapa. Nah itu 2 rakaat mun kunut tawakan orang kunut aja. Kemudian ya sampai awal waktu subuh itu kelihatan matahari lah. Karena apa kita gawe bangun, jangan mon sudah bangun kan itu jam 9, nah itu ada pilihan wajibnya mengkodonya cepat-cepat berdosa, guringnya gini maksiat. Ya kemudian salah satu ahmar wa asfar wa abyad, wal ahmar maghribun wal asfar wal abyad isyaun, ya wa yundabu ta'khiru shalah isya ila yagibu syafaqal ahmar wal abyad. Ya kan disunahkan kita mengakhirkan sholat isya sampai daripada hilang ya cahaya yang menguning sedikit dan putih bujur-bujur gelap. Nah, kemudian dan juga kita di akhir kalau kita sembahyang witir itu jadikan sholat witir kita di akhir. Terus misalnya Ramadan sembahyangan, ya kan sembahyangan. Jadi kalau bisa hendak ada lagi yang digawi sembahyang 2 rakaat aja sudah lo salam. Kena menutupnya 1 rakaat di rumah sembahyang kalau pina kita masih ada digawi sembahyang itu. Karena dikatakan jadikan, sebutkan dalam hadis akhir sholat kalian adalah witir lah. Kemudian dan juga dan kita berada di bulan Rajab lah. Bulan Rajab adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi besar Muhammad SAW. Paman angkaral Isra faqat angkaral Quran. Orang yang tidak percaya Isra dan Mi'raj dia telah ingkar kepada Al-Quran. Paman angkaral Quran faqat kafara, dan orang yang ingkar akan Al-Quran maka dia kufur.
Ya, Isra dan Mi'raj berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Subhanallazi maha suci Allah asra yang menjalankan hambanya di malam hari. Asra berarti sara yasri, asra pertambahan satu huruf, yang menjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, ya. Subhanallah bi 'abdihi, ya, bi 'abdi. Rasulullah dipanggil bi 'abdihi sama Allah. Tidak ada semua nabi, ya Adam, ya Nuh, ya kecuali Rasulullah bi 'abdihi. Bi 'abdihi minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa al-ayah. Kenapa? Di sini ta'abbudi namanya. Keimanan diukurnya, kita berpikir secara akal kadang mungkin, tapi ta'abbudi ini keimanan kita, harus kita beriman, ukur keimanan kita lah, ya. Kita kalau nanti mengadakan, kita juga mendahulukan memperingati Isra, mentabikan dengan haul, mengikutkan dengan haul. Jadi supaya jangan salah pemikiran orang-orang macam-macam, kodong-kodong ini itu. Kita harus mendengar pembicaraan orang, yang penting haul kita peringati, mengikutkan di Isra. Kadang-kadang ya banyak lah untung-untung orang. Isra haul bagus, Isra juga bagus, ya kan? Dua-duanya, tapi kita Isra supaya kita menghindari penderan orang macam-macam, ya. Kedua-duanya baik. Kadang-kadang banyak orang, ya repot manusia ya kalau punya pendapat masing-masing, berekspresi, ya. Apa tadi sampaikan. Jadi insya Allah kita ulun kabari, terserah itu atau acara apa, serah buan panitia aja. Jadi mungkin karena mengajal Bang Ulun minta jadwal, ya. Artinya mengajal aja. Kurang sudah tersusun, tapi ya mau kada mau di sini jangan dilewatakan, ya. Hari hari Sabtu itu jarah kumpul, jar. Kemudian minggunya di mana, biar masuk juga kampung Jawa atau urusannya. Abdul Jikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, ala nabi salatullah, la ilaha illallah, ala nabi salamullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah 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 bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil aliyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihim ajma'in. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Usanna da'abun. Sabi wa ajwa. Usanna majitama nahahuna min ajli ma sababihi haji mansur min haji. Haji Syabri bin Haji walidina walikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmihi wasi'a kursiyyuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malai ala ila yaumiddin. Allahumma jal wa asil taqabbal sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah masabana wa bihamdihi wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya hadzal laila fi hadzal mustafa hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimu sawaba jalikan hudi ila hadrati sayyidina wa habibina syafina rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa ajwaji wa juriyati ajma'in. Khususan al-istama'una min ajlihim wa sababihim haji Syabri muncul haji wa khususan al-istama'una min ajlihi wa sababihim guru Husain Badri ya usulai mabrih wa guru Rafi Haji Muhammad Badri walidin walikum Allahumma ja'al bidallahu minan nar wa biqakallahu minan nar wa itkallahu minan nar wa sitrallahu minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa anhum. Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubina wa rahmatuka arja'indana min a'malina ya rab kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' wa la tas'alna kulli syai' wa la tuhasibna kulli syai' wa atina kulli syai' wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin bisirri asrari suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum